Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari istimewa. Ada beberapa WhatsApp kreatif. Mulai dari pagi, tanda salib warna hitam di dahi. Nanti, tanda pemilih warna ungu di jari. Tanda cinta warna merah di hati, Valentine. Tanda sukacita bunga warna-warni di hari ulang tahun. Tapi ingat, hari ini pantang dan puasa. Diakhirinya. Jadi yang boleh hanya pantang dan puasa hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah yang diawali hari ini adalah waktu sakral suci untuk introspeksi atas kelemahan kodrati dan refleksi akan kelimpahan rahmat ilahi yang luar biasa. Manusia cenderung jatuh dalam dosa mengikuti nafsu naluri hingga bisa kehilangan jati diri sebagai putra Allah. Kita bisa tenggelam dalam keseharian, lupa Allah sebagai sumber hidup. Maka Rabu Abu hari ini adalah saat pengakuan bahwa saya ini lemah, mudah bersalah. Kita butuh rahmat. Hari Rabu Abu adalah awal baru lagi bagi kita untuk menyelaraskan diri dengan Allah dan mengarahkan diri untuk pelayanan pada umat dan pengabdian pada masyarakat. Melalui tindakan asketik, puasa dan pantang, tindakan mistik, laku doa dan tapa, serta tindakan karitatif, amal dan kasih. Bacaan hari ini Nabi Yoel dalam bacaan pertama mengajak kita pertama-tama untuk bertobat batin yang menjadi dasar pertobatan fisik yang memperbaiki relasi dengan sesama. Maka cinta kepada Allah itu menuntut kasih kepada sesama. Motivasi pertobatan adalah betapa Allah mengasihi kita. Bukan karena takut dihukum, tetapi betapa Allah begitu baik kepada kita. Allah yang berbelas kasih memanggil manusia untuk kembali, untuk saling mengasihi, hidup dalam kasih. Karena hidup itulah yang paling membahagiakan. Maka yang perlu dikoyakan bukanlah pakaian, tetapi hati, agar kita makin dekat kepada Tuhan dan makin terarah kepada Allah. Bagi Yesus, tindakan asketik, mistik, dan karitatif jangan hanya menjadi hiasan belaka, aksesoris hidup pada tingkat basa-basi, asal saya melakukan, tetapi harus menjadi usaha untuk mendekati dan berbakti kepada Allah. Orang berpuasa dan pantang bukan untuk diri sendiri, tetapi bagaimana ia menahan diri supaya hati, budi makin selaras dengan kehendak Allah. Orang melakukan tapak dan berdoa bukan untuk kesalehan pribadi, tetapi agar makin dekat dengan Bapa di surga hingga memancarkan kasih Allah dalam hidup sehari-hari bagi sesama dalam perkataan dan perbuatan. Orang melakukan tindakan amal, berbagi sesuatu, bukan untuk dipuji, kata Yesus, tetapi agar hidupnya makin menjadi berkat bagi sesama. Agar orang menggunakan seluruh energi, materi untuk kehidupan umat dan kepentingan masyarakat. Itulah tobat yang dikehendaki Yesus pada para murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah ini kita hendak melakukan pertobatan dengan lebih intensif. Setiap hari kita diajak bertobat. Hari ini lebih lagi melalui 3 tindakan tadi. Tindakan asketik, pantang dan puasa. Pantang dan puasa apa yang akan kita lakukan? Macam-macam. Pada umumnya orang pantang daging bagi mereka yang sering makan daging. Tapi bagi mereka yang tidak sering makan daging, jangan pantang daging. Pantang sesuatu makanan yang sering dilakukan. Kalau sering makan, tidak bisa makan tanpa sambal terasi, makan pantangnya sambal terasi. Kalau tanpa kerupuk,
pantang dengan kerupuk. Jadi pantang sesuatu yang membuat kenikmatan lidah dan kenikmatan mulut untuk dibaktikan kepada Tuhan. Pantang daging, banyak godaan. Bapak Uskup, makan rambak boleh tidak? Wah, rambak itu dari apa? Dari bagian binatang, daging, atau dari plastik? Kalau dari plastik boleh, tapi kalau dari binatang nggak boleh. Ya. Ulang tahun nanti makan bubur. Bubur apa? Bubur ayam, tapi tanpa ayam. Ya tapi kan namanya bubur ayam, ada sari ayam. Makan super, karena pantang puasa orang tidak makan nasi, tapi makan super mie, Indomie, mie instan, rasa ayam bawang. Ya. Rasa ayam ya. Jadi ada godaan macam-macam dalam pantang. Yang lebih pentingan lagi adalah pantang untuk berbuat jahat. Pantang untuk berbuat sesuatu yang mengganggu orang. Orang mengarahkan lalu kepada Tuhan. Perbuatan mistik, yaitu dengan laku tapa dan doa. Maka kalau kita pantang sesuatu, pantang nonton misalnya, nonton sinetron, waktu yang lebih untuk berdoa, bukan untuk tidur, ya, tapi untuk doa. Jadi pantang sesuatu, karitatif, amal, berbagi. Apa yang kita tidak belanjakan karena pantang, baguslah juga kita bagikan untuk karitatif. Sebagai ungkapan pertobatan rohani yang Tuhan berikan. Apa yang kita tata? Diri sendiri. Maka pada pantang dan puasa ini kita menata dan menahan diri sendiri. Menata diri supaya tidak dikuasai nafsu dan naluri, ingin selalu. Pada waktu pantang puasa, yang dipantangkan itu biasanya itulah yang menggoda. Lalu menahan dan mengontrol diri. Apa yang kita tahan supaya kita tidak diperbudak oleh nafsu dan naluri. Kita tahan dan kita tata hidup kita ini. Saudara-saudari yang terkasih, semoga pada masa Prapaskah ini buah nyata dari pertobatan juga terjadi. Adalah apakah waktu dan kesungguhan dalam berdoa dan merayakan sakramen-sakramen bertambah? Itulah pertanyaan refleksi. Apakah pengendalian badan dan kontrol diri makin baik? Apakah keterlibatan dalam kegiatan umat makin bertambah? Apakah kepedulian untuk membantu masyarakat makin meningkat? Yang harus pertama-tama mengalami efek dari buah pertobatan kita adalah keluarga kita. Suami istri, pasangan hidup, anak orang tua, lingkungan sekitar, teman-teman di gereja, di tempat kerja, dan kemudian kepada masyarakat yang luas. Maka pada masa Prapaskah ini ada kebiasaan buruk yang berhenti. Bukan sekedar sementara berhenti untuk selamanya. Dan ada kegiatan baik yang mulai diusahakan oleh kita semua agar makin meningkat. Dan setelah perayaan Ekaristi ini di seluruh Indonesia akan ada pemilihan. Mari dengan semangat pertobatan di atas, menata, menahan diri, kita memilih capres dan cawapres serta anggota legislatif yang dapat menahan diri dari dosa dan menata diri menuju kehidupan bermoral Pancasilais dengan semangat nilai-nilai Kristian. Agar dapat membawa bangsa Indonesia dengan lebih baik. Kita datang ke TPS, kita jaga, kita awasi, kita dukung para petugas supaya melaksanakan dengan baik. Supaya ada damai sejahtera. Jangan memaksa orang, jangan menyuruh orang, tapi pilihlah sesuai dengan hati nurani. Sekali lagi, tidak ada yang tahu pilihan kita, hanya Tuhan dan diri sendiri. Datang ke bilik suara, pastikan kertas-kertas baik, lalu cobloslah sesuai dengan hati nurani saudara. Berdoa kepada Tuhan, dengarkan bisikan suara ilahi, siapa yang Tuhan kehendaki. Siapapun nanti harus kita dukung. Siapapun nanti yang akan menyuruh harus kita doakan. Mari saudara-saudari dengan semangat menata, menahan diri agar kita juga makin baik, agar bangsa kita juga makin sejahtera.
Dengan semangat pertobatan ini, kita akan memulai masa Prapaskah ini. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang terberkati. Orang yang mengalami sukacita karena dekat dengan Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan upacara penerimaan tanda salib.